Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila dari kelas 2C Farmasi. Dengan dosen pengampu Bapak Hari Adi Saputra, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resume terkait materi kimia organik. Yang pertama yaitu ada aldehid. Aldehid atau alkana adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Sifat dan tata nama sendiri yaitu sifatnya termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Rantai pendek umumnya larut dalam air. Tata namanya yaitu pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran al. Gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain. Aldehida aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Gunaannya itu sebagai bahan pengawet, contohnya formaldehid, bahan baku industri dan pangan, asetoldehid, vanilin, di bidang industri farmasi sebagai sinamaldehid. Yang kedua ada keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Sifat dan tata namanya yaitu sifatnya termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, rantai pendek umumnya larut dalam air. Tata namanya yaitu tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton. Nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Namai rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya dengan akhiran on. Susun nama gugus-gugus yang ada secara alfabetis. Kegunaannya itu sebagai pelarut dan bahan bakar industri. Contohnya aseton. Di bidang industri farmasi sebagai nabumetan atau metadon. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida dari bahasa Yunani sakharon berarti gula, adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1, seperti pada molekul air dan rumus empiris CmH2ON dengan M bisa sama atau berbeda dengan N. Sifat dan tata namanya yaitu mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula pereduksi, bersifat optis aktif, atom-atom karbon kiral, dan bentuk yang siklik. Karbohidrat tidak memiliki tata nama yang khusus. Klasifikasi dan kegunaannya yaitu klasifikasinya monosakarida, oligosakarida, polisakarida, aldosa, serta ketosa. Kegunaannya sendiri yaitu industri farmasi sebagai selulasa dan glukosa, sebagai pangan, sebagai pertanian, sebagai kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Sifatnya sendiri yaitu ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Asam karboksilat mudah larut dalam air. Asam karboksilat periodisasi di dalam air membentuk asam lemah. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garap karboksil. Tata namanya yaitu dimulai dengan asam ditambah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat ditambah akhiran OAT. Jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad. Jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberi akhiran dioat. Gugus karboksilat yang terikat pada cincin aromatik 6 karbon diberi nama sebagai asam benzoat. Apabila ada substituen, maka penomoran mengikuti posisi dari gugus karboksilatnya. Bila substituen terletak pada karbon 2 dapat diberi nama dengan orto dilambangkan dengan O. Substituen pada karbon 3 diberi nama meta dan para bila posisi pada karbon 4.
Klasifikasi dan kegunaannya yaitu klasifikasinya alifatik, siklik, dan aromatik. Kegunaannya sendiri itu sebagai bahan baku industri farmasi yaitu ibuprofen, aspirin sebagai bahan pangan, asam benzoat sebagai pelarut asam asetat. Selanjutnya ada lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Sifatnya yaitu titik didihnya tinggi, pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut nonpolar, mempunyai viskositas tinggi, massa jenisnya lebih kecil dari air, dan bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemak. Klasifikasi dan kegunaannya yaitu turunan lipid menghasilkan asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Ada sterol, renol atau terpen, poliketida. Ada lipid sederhana yaitu trigliserida, lemak, dan minyak. Ada lipid kompleks yaitu fosfolipid, sphingolipid, serta sakarolipid. Kegunaannya sendiri yaitu di bidang industri farmasi, di bidang pangan, di bidang pertanian, di bidang kesehatan, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan resume singkat saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.